Raja Mangala lagi Be, yang Tarumanegara itu adalah karena kedunguan. Tarumanegara fiktif. Yes, fiktif. Fiktif berat. Itu adalah kesalahan arkeolog, terutama Purbo Caroko yang dianggap mbahnya arkeolog. Dia mengira prasasti-prasasti yang berada di Jawa bagian barat, Jakarta saya masukkan Jawa bagian barat, dan Jawa Tengah itu berbahasa Sanskerta dan beraksara Pallawa. Dia salah. Itu adalah ada prasastinya. Sekarang disimpan di Belgia. Ada semen. Rujukan saya primer punya, bukan kata orang. Saya ini kata cucunya. Waduh, ya Allah, lu sejarawan apaan lu ngomong begitu? Ya Allah, ya Rabbi ya Karim. Ini cucunya yang bilang, Allah nggak ada itu dalam metode historiografi cerita cucu. Iya. Sumber saya semua punya. Itu cuma salah satu saksi doang berarti kalau gitu ya. Salah satu saksi Nggak bisa tidak bukti. Dan belum tentu bisa dipercaya omongannya. Jadi dia Purnawarman bukan orang Bekasi dan dia belum pernah makan gabus pucung. Saya juga belum pernah makan. Bukan Purnawarman aja. Jadi yang berkuasa di wilayah itu siapa pada saat itu? Di Bekasi itu, Bekasi kan artinya tanah suci. Karena di situ ada bangunan yang sisa peninggalan dari Queen of Sheba, yaitu di Batu Jaya. Batu Jaya itu adalah unur, bukan candi seperti dibilang oleh arkeolog yang tolol. Itu adalah unur. Unur adalah subject with intense affection, itu bahasa Samoa. Unur. Di situ tempat suci. Jadi tidak ada political power di dalam Bekasi. Itu adalah spiritual. Ada Raja Mangala lagi Be, yang Tarumanegara. Itu adalah karena kedunguan. Tarumanegara fiktif. Yes, fiktif. Fiktif berat. Itu adalah kesalahan arkeolog, terutama Purbo Caroko yang dianggap mbahnya arkeolog. Dia mengira prasasti-prasasti yang berada di Jawa bagian barat, Jakarta saya maksudkan Jawa bagian barat, dan Jawa Tengah itu berbahasa Sanskerta dan beraksara Pallawa. Dia salah. Itu adalah berbahasa Hindi Khmer, beraksara Senggi. Jadi tebak-tebakan Purbo Caroko ngawur sama sekali ketika dia menterjemah prasasti Sukapura, Tanjung Priok. Itu ngawur karena prasasti Singapura itu bukan menggali parit 20 km di Bekasi. Bukan, itu adalah Oda, satu lagu pujaan dari seorang gadis belum usia 17 yang menangisi, meratapi kepergian Purnawarman. Purnawarman adalah Raja Khmer. Prasasti yang dia salah tarjamah adalah prasasti Kebon Kopi II. Dalam Kebon Kopi II dikatakan Sri Matah Purnawarmana Tarun A Naga. Gelar Purnawarman Terunanaga. Bukan Tarumanegara, dari mana jalannya? Nah, itu apa? Aneh sok nih bener Be, dengerin cerita ini Be. Jadi semua temuan-temuan sejarah yang kita baca itu salah terjemahan prasastinya, karena mereka salah memahami bahasa. Yang paling menjadikan adalah prasasti Sukapura yang di Tanjung Priok itu adalah lagu pujaan seorang gadis yang migran ke Indonesia merindukan Purnawarman, raja yang memang betul-betul terkenal berhasil sukses memakmurkan rakyatnya. Dia tangisi kepergian Purnawarman. Dari mana saya tahu itu adalah gadis? Karena pembatas garis dia pakai bunga kali. Setangkai bunga kali adalah lambang kegadisan di Campa pada waktu itu. Dia pakai itu. Di Campa juga ini Be? Campa. Lambang kegadisan di Campa. Walaupun anak ini adalah merindukan Khmer, ya kan, Raja Khmer, tapi kan itu waktu Khmer itu memakmurkan juga seluruh Indochina. Oke. Jadi orang Campa juga, gadis ini juga melakukan itu. Jadi sesungguhnya misalnya kayak di wilayah Tarumanegara yang dibicarakan ini apa yang berkuasa di sini? Yang berkuasa di sini begini ya, daerah Bekasi kan maksudnya. Yang pasti Purnawarman itu lahir dan meninggal di Khmer. Dia meninggal Khmer adalah Kamboja. Kamboja. Dia adalah raja pertengahan abad 13 ketika dia bertakhta diserang oleh Siam. Terkenal Siam Shoda namanya, peperangan Siam. Dia wafat di situ. Dan kewafatan dia itu disajaki oleh gadis ini. Ya kan? Di situ di Priok itu. Priok prasastinya. Iya kan? Dia kan udah migran. Dia buat prasasti di situ, bukan dia yang ngetrik, dia hanya membuat syairnya. Yang ngetrik orang ahlinya. Jadi dia Purnawarman bukan orang Bekasi. Dan dia belum pernah makan gabus pucung. Saya juga belum pernah makan. Bukan Purnawarman aja. Ya kan? Jadi yang berkuasa di wilayah itu siapa pada saat itu? Di Bekasi itu, Bekasi kan artinya
tanah suci ya. Mm-mm. Karena di situ ada bangunan yang sisa peninggalan dari Queen of Sheba, yaitu di Batu Jaya. Batu Jaya itu adalah unur, bukan candi seperti dibilang oleh arkeolog yang tolol. Itu adalah unur. Unur adalah subject with intense affection. Itu bahasa Samoa. Unur. Di situ tempat suci. Jadi tidak ada political power di daerah Bekasi. Itu adalah spiritual.